kelas, yaitu topik ke-11 mengenai dynamic routing IGRP. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah membuat topologi ini. Nah, kalau ini kan kita menggunakan static routing, berarti kita konfigurasi itu kan satu persatu. Nah, misalnya di sini saya akan tambahkan router. Nah, maka di sini saya harus konfigurasi satu persatu di router yang lama. Nah, kalau menggunakan dynamic routing itu kita tidak perlu konfigurasi di satu persatu. Routernya kita cukup konfigurasi di router yang baru saja. Nah, misalkan mau konfigurasikan ke router 3. Nantinya router 3 juga akan dikonfigurasi. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk konfigurasi satu persatu. Nah, di sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi untuk router 1 itu menuju ke router 2 itu melalui interface yang gig 0 dengan IP-nya 10.1. Kalau yang router 2 itu IP-nya itu 10.2. Nah, lalu router 1 itu menuju ke PC 1 itu melalui gig 0/1 dengan IP-nya 0/1. Router 2 menuju ke PC 2 melalui gig 0/1 dengan IP yaitu 20.1. Lalu PC 1 IP-nya 10.2. Kalau PC 2 itu IP-nya 20.2. Nah, kalau di sini tuh saya akan mengkonfigurasi di router satunya. Nah, di sini kita masuk ke interface yang gig 0/0 dulu. Nah, lalu kita ketikkan IP address 10.10.1, lalu subnet masnya. Di sini kita ketikkan ASH, di sini kita exit, lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/1. Kita ketikkan IP address 192.168.1, 2.168.10.1, lalu subnet masnya, teman-teman. Lalu kita akan accept. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 2 juga. Nah, di sini kita masuk ke interface gig 0/0. Lalu ini kita ketikkan IP address 10.10.2, lalu subnet masnya. Lalu kita ketikkan ASH, lalu kita exit, lalu kita ketikkan interface gig 0/1, lalu ketikkan IP address 192.168.20.1, lalu subnet masnya. Lalu kita tekan ASH. Nah, maka di sini sudah hijau semua ya, teman-teman. Berarti sudah menyala semua. Lalu di sini kita pasang IP-nya pada PC-nya. Di sini kalian perhatikan ya, teman-teman. Lalu subnet masnya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan untuk dynamic routing-nya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara dynamic routing dengan dynamic routing. Nah, kalau static itu kita menuliskan network dan jalurnya. Nah, kali ini kita misalnya ke router 1, kita akan, nah di sini kita ketikkan IP root, kita masuk ke enter dulu. Di sini kita ketikkan IP address 192.168.20.0, lalu subnet masnya. Nah, di sini misalkan pakai yang adverse configuration. Nah, kalian tuliskan seperti ini. Nah, itu seperti mempromosikan IP-nya. Nah, di sini kita langsung konfigurasikan saja. Kita buka router satunya. Nah, di sini kita ketikkan use sh IP root. Nah, di sini ada C, itu connection. Nah, IP ini yang 10.0 dan 10.01 akan kita promosikan. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu.
ini misalnya yang gig 0 itu akan nah di sini maka 0C1 0C1 nah maka di sini root 2 nya itu di sini kita masuk ke root 2. Nah di sini kita ketikkan to show IP root. Nah seperti ini. Jadi untuk konsepnya itu root 1 akan melakukan static connect network atau promosi ke root 2. Nah nanti kita hanya akan konfigurasikan di root 1 saja. Nantinya secara otomatis root 2 akan menambahkan jalurnya sendiri, misalnya dari PC 1 ini ke PC 2. PC 2 nya sudah punya yang 10.10.0, tapi kan dia belum punya 192.168.10, berarti root 1 ini akan mengkonversikan IP ini ke root 2 nya. Nantinya root 2 akan otomatis menambahkan jalurnya yang ini. Terus sebenarnya juga dari root 2 nanti akan mengkonversikan IP yang 192.168.20.0 ke root 1. Dan root 2 itu nanti akan menambahkan jalur itu, jadi nantinya PC 1 dan PC 2 itu bisa saling berkomunikasi. Nanti dynamic routing ada beberapa protokol. Yang pertama itu ada ADLIC, lalu ada IEGP, yang ketiga ada OSPF, dan ada PGP. Nah sekarang itu yang LP itu cara digunakan. Untuk yang IGP digunakan ketika router Cisco dengan router masih sama router Cisco juga. Lalu untuk OSPF ini merupakan open standar, jadi digunakan ketika Cisco bertemu dengan selainnya router Cisco. Nah yang terakhir yaitu UDP, ini juga adalah open standar. Tapi ini berbeda dengan OSPF. Di sini kita akan mempelajari yang IERP. Terlebih dahulu konfigurasinya akan saya lakukan dengan metode dynamic routing. Nah di sini kita ke router 1. Kita masukkan router, kita klik router IERP. Kita beri tanda. Lalu kita tuliskan tanda 1 sampai di sini kita pasang lagi. Nah di sini ada tanda angka 1 sampai 65535. Lalu ada juga autonomous system number. Autonomous system number ini akan kita pelajari nanti di materi yang ketiga, dan di sini kita bisa pilih angkanya. Di sini saya menggunakan angka 10. Kita ketikkan angka 10 lalu enter. Dan kita akan tambahkan networknya. Kita ketikkan network 10 lalu enter. Lalu network 192.168.10.0. Ini network yang ini ya nanti. Nah di sini kita bisa enter. Nah kita akan konfigurasikan juga di router 2 nya. Kita ke router 2. Nah di sini itu angkanya harus sama ya teman-teman. Jadi tadi itu 10, ini angka 10 kan harus sama. Lalu kita ketikkan network 10 kita enter. Nah ini tuh ada tulisan dual IP IERP 10. Ini backup adapter. Kita akan coba lihat. Di sini kita tekan to show IP, types. Network. Dan di sini ada IP-nya atau IP tanggal yaitu 10.10.10.1. Berarti secara otomatis itu akan masuk ke data, lalu kita ketikkan network. Di sini kita tekan IP-nya, terus nomor 2 bisa menambahkan titik. Boleh juga on. Nah IP-nya ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah kita akan coba lihat pada router 1. Di sini kita ketikkan to show IP.
Nah, di sini juga sudah terdaftar IP 10.10.2, yaitu IP yang milik router 2. Lalu kita coba lihat, kita ketikkan show IP Profesor. Dan di sini itu kan ada kode D itu dinamis, tapi ADRP. Nah, bisa dilihat di kode ini yaitu ADRP. Jadi untuk yang IP 192.168.20.0 merupakan IP ADRP. Kita akan coba mengirim surat dari PC 1 ke PC 2. Dan itu memang awalnya gagal. Di sini kita coba lagi, teman-teman. Nah, di sini hasilnya successful. Berarti berhasil. Lalu seperti materi di bab sebelumnya, di sini saya akan tambahkan. Nah, di sini saya sudah menambahkan router dan di sini saya akan kasih nom. Nah, saya akan konfigurasikan IP di masing-masing interface dulu kita ke router 2. Nah, di sini kita masukkan di sini kita masukkan terlebih dahulu interface-nya di 0/2. Kita akan ketikkan IP-nya 20.20.20.1, lalu subnet masnya. Sini kita 0 hash. Nah, lalu konfigurasikannya pada router 3. Nah, di sini kita masukkan interface-nya terlebih dahulu 0/0, lalu IP address. Nah, IP address-nya coba kita lihat dulu, di sini adalah 20.0.2. Lalu subnet masnya, lalu kita enter. Nah, terus kita exit, kita masukkan interface di 0/1. Terus kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.30.1. Terus masukkan subnet masnya. Terus kita tekan no enter. Pasang IP terlebih dahulu pada PC 3. 192.168.30.2. Lalu subnet masnya. Lalu default gateway, yaitu 192.168.30.1. Kalau satu itu kan kita konfigurasinya satu persatu, berarti di sini router 2 dan router 1 itu harus dikonfigurasikan. Tapi kalau dynamic routing kita hanya melakukan yaitu router 2, router 3 dan juga router 2 dan juga router yang baru. Jadi kita akan bertiga. Kita ketikkan router GPP 10. Enter. Nah, ketikkan bloknya 20. Enter. Ini sudah ketikkan network 30.0. Kedua IP ini yang ketiga kita ke router 2. Nah, kita ketikkan router root GPP 10. Enter. Lalu ketikkan network 20.0. Enter. Di sini kita ketikkan network 192.168.30.2. Lalu enter. Kita ketikkan do is have IP GPP I0. Nah, yang di D 192.168.30.0 dari L kita akan coba dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini awalnya masih kalau kita coba. Nah, di sini hasilnya successful, berarti berhasil. Ini di router 1. Kita ketikkan do restart IP. Dapat. Nah, di sini titik 0 dipakai dari PC 1 ke PC. Nah, di sini kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya successful. Secara otomatis persatu itu mengikuti si router 2 dan juga router 3. Di sini saya sudah menambahkan switch dan 2 PC. Nah, itu sifatnya itu kali 10 dan 20. Nah, di sini saya juga menambahkan kali bisa saja. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Topologinya switch yang saya tambahkan nanti di switch ini akan ada 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 itu milik PC 4 dengan IP 192.168.30.2. Lalu VLAN
20 itu milik isi 5, yaitu IP-nya 192.168.50.2/24. Nah, di sini saya akan konfigurasikan VLAN-nya dulu. Kita ke switch terlebih dahulu. Nah, kita masukkan VLAN 10 terlebih dahulu. Lalu VLAN 20. Nah, kita exit terlebih dahulu. Saya akan masukkan interface-nya di sini. Kan isi 4 itu IP-nya kita ketikkan // Nah, kita bisa enter terus switch port diakses. Lalu enter terus kita ketikkan switch A sudah mulai sebelum enter. Nah, kita exit. Lalu kita masukkan interface FA/3 lalu kita enter. Lalu kita ketikkan SP. Nah, kita ketikkan lagi 20. Tidak bisa. Nah, di sini kita ketikkan exit. Lalu ketikkan dulu SP VLAN. Nah, 10 dan 20 nya juga sudah tertambahkan. Lalu saya akan konfigurasikan. Kita ketikkan 0/1 tab untuk ke router 3. Bisa kita enter. Lalu kita ketikkan switchport mode akses. Lalu kita ketikkan SWMD tab. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan interface-nya di /2. Lalu kita bisa ketikkan close 30 1 lalu sampai pasnya 255 lalu kita enter. Kita exit. Lalu kita exit. Yang di sini sudah hijau. Kita akan konfigurasikan IP depannya ketiga. Di sini kita buka pada ketiga. Kita ketikkan IP 0/2.10. Lalu kita ketikkan installation. Lalu kita buka IP address 192.168.40.1. Lalu sampai pasnya. Nah, kita exit. Lalu kita masukkan interface git 0/2.20. Lalu kita interface. Kita ketikkan installation.git20. Lalu kita enter. Lalu masukkan IP address-nya. Nah, di sini 40, kita ganti 50. Kita enter, kita exit. Di sini kita masukkan IP 40. 40.2. Nah, dari sini kita coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5. Kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya itu sudah successful. Kita akan kirim paket dari PC ke PC. Dan di sini juga berhasil, sudah successful. Lalu dari PC 3 ke PC 5. PC 5. Nah, di sini juga berhasil, hasilnya itu successful. Nah, tapi biasanya dari PC 1 ke PC 2 kalau mau ke PC 4 atau 5 itu akan belum bisa karena kita belum konfigurasikan di dynamic routing. Kita akan ke router 3. Di sini kita masuk ke GDP. Ini 10. Lalu kita bisa ketikkan network. Kita masukkan IP 192.168 itu 40. Enter. Lalu yang 50. Lalu network.
sudah ada yang 40. Di sini kita ketikkan di sini kita coba cek dulu di router 1. Di sini juga pada router 1, lalu kita ketikkan user IP root. Kita bisa enter. Di sini juga sudah ada yang 40.0 dan 10.0 kita coba cek pada router 2. Nah, di sini juga sudah muncul yang 40.0 dan juga 50.0. Kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini hasilnya successful. Lalu dari PC 1 ke PC 5. Nah, di sini hasilnya juga successful. Dari PC 2 ke PC 4. Nah, di sini dari PC 2 ke PC 4 juga hasilnya successful. Lalu dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini juga hasilnya successful. Nah, di sini hasilnya sudah successful semua, artinya sudah berhasil, artinya itu kita sudah bersih menggunakan Dynamic IE RGB. Sekian materi pada bab 13 kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.